ada beberapa nih lingkungan yang gue masukin gitu ya. Ada beberapa circle baru misalkan. Ada beberapa circle baru tuh selalu yang encourage orang untuk ikutin gayanya si lingkungan ini. Misalkan lo ketemu sama si A ini bilang produknya 01 ini keren loh gitu. Oh iya oke, kerennya di mana gitu kan. Pasti ada conversation kayak gitulah. Waktu dijelasin apa segala macam, secara nggak langsung si A ini adalah sebagai mungkin seorang salesperson tanpa julukan sales gitu maksudnya. Dan secara nggak langsung itu tuh bisa merubah mindset lo tentang si produk 01 ini misalkan. Dan itu nggak apa-apa juga, tapi yang buat gua aneh, misalkan lo udah punya identitas apa segala macam, tapi waktu lo ngobrol sama si A dan lu berubah, akhirnya gaya lu, identitas lu berubah, akhirnya menurut gue lu kayak branding ulang diri lu lagi dari nol lagi, dan lu ketemu sama lingkungan apa lagi dan seperti itu lagi, kayak lu tuh sebenarnya apa. Jadi akan ada kebingungan itu sih buat gue. Makanya gue agak bingungnya itu kenapa lingkungan kok bisa ngerubah orang ya. Ya dari sisi fashion, ya dari sisi habit, ya dari sisi apapun ya. Tapi yang jelas kenapa pengaruh si lingkungan ini, circle-circle terdekat ini tuh bisa benar-benar ngerubah satu orang menjadi orang lain. Padahal identitasnya tidak seperti itu. Apalagi yang benar-benar kayak gue pengen masuk di lingkungan ini nih, gue harus gini. Kenapa ya? Maksud gue dengan identitas lo harusnya bisa-bisa aja sih lo masuk ke lingkungan mana aja ya. Gue ngerasa kayak gitu soalnya bukan apa-apa. Maksud gue kayak lo trying to be gitu, bukan lo adalah seorang A gitu, tapi lo trying to be A. Ya kenapa gitu sih maksud gue. Lo lagi dengerin The Noisy Thoughts bareng gue Pranata. Original tuh masih ada gak sih? Kalau kata gue enggak. Kenapa? Karena semuanya sudah berdasarkan referensi. Buat gue udah gak ada yang original. Tapi referensi-referensi yang lo lihat atau lo dengar atau lo rasakan apa segala macam, itu mungkin jadinya jatuhnya tuh lebih kayak identitas yang lo tampilkan, yang lo gambar, yang lo pakai, yang lo buat karya-karya itu jadinya kayak oh ini identitas lo aja, tapi bukan original tanpa pengaruh apapun, ini dari lo. Simple sih, maksud gue ya yang original tuh yang benar-benar tidak lo lihat, tidak lo dengar, belum pernah dibuat sama orang. Kalau di zaman ini sih kayaknya susah banget ya. Kalau ada ya, itu juga kalau ada loh. Makanya gue bilang kayaknya udah nggak akan ada deh. Soalnya bener-bener kita tuh dikasih makan banyak banget referensi apapun bidangnya ya. Nah kalau misalkan kita ngomongin ke fashion aja udah berulang-ulang dengan misalkan trennya adalah celana jeans gitu. Celana jeans aja udah berapa kali yang potongannya slim fit, yang potongannya cutbray, yang potongannya cargo apa segala macam gitu. Itu aja udah ngulang berapa kali. Jadi kayaknya udah nggak ada yang original sih. Tapi ya udah something new aja lah, based on referensi yang udah pernah ada gitu. Gue nggak tahu kalau misalkan lo adalah orang yang benar-benar ngikutin tren, tapi dari zaman dulu gue sih gitu-gitu aja. Kaos, celana pendek, sepatu yang gue pakai kalau nggak Vans ya Converse. Paling 2 itu doang. Ya ada beberapa yang gue punya kayak misalkan sepatu-sepatu kayak Air Max atau New Balance. Itu kan balik lagi gue menyesuaikan kebutuhan lah. Tapi basically yang gue pakai ya itu. Kalau lu adalah seorang yang ikutin tren, gue nggak tahu deh. Itu tuh kan kayak lo harus keep up. Oh ini lagi naik nih tren ini nih dengan baju ini gitu. Itu gimana? Lo punya energi sebanyak apa ya untuk itu gitu? Soalnya gue ngerasain kayak yang penting gue pakai baju yang gue suka, pakai celana yang gue suka, pakai sepatu yang gue suka. Kalau misalkan lo adalah orang yang keep up trend, berarti lo suka untuk itu kali ya, untuk digging oh ini ada tren apa dan lo suka itu gitu. Kalau lo nggak suka-suka amat, kayaknya lo nggak akan digging sejauh itu sih. Kalau menurut gue ya, gue masih
Tapi gue masih bingung gitu kenapa lo harus up to date di fashion. Padahal kalau yang gue tahu ya udah, maksud gue lo bikin identitas lo biar orang yang ketemu sama lo itu ngeh, oh lo itu seperti ini, gaya lo seperti ini. Tapi kalau misalkan lo berbeda-beda, mungkin bisa jadi identitas juga karena berbeda-beda itu. Mungkin lo akan dilihat orang sebagai orang yang benar-benar oke, kayak lo tuh up to date banget dengan high end fashion dan lain-lain gitu ya. Itu nggak salah. Yang tadi gue tanyain itu ya cuma penasaran aja, soalnya gue nggak ngelakuin itu dan gue nggak tahu rasanya seperti apa. Buat gue mendingan waktunya gue pakai ke tempat yang lain karena gue nggak passionate juga di fashion ya. Dari dulu ya itu aja gitu. Maksudnya dari zaman gue sekolah pun kalau nggak Vans ya Converse gitu. Dua sepatu itu yang nemenin gue sampai hari ini sih. Ditambah mungkin ya ada beberapa sepatu lain, ada beberapa mungkin fashion lain yang gua pakai, tapi nggak sesering itu loh. Maksudnya ya orang-orang ngelihat identitas gua tuh ya udah kaos hitam, celana pendek, sepatu kayak Converse atau Vans, udah. Kadang-kadang pakai topi, kadang-kadang enggak. Tapi yang udah jelas tuh ya udah kaos gede aja sama celana pendek. Gua nggak ngerti poinnya kalau misalkan ada beberapa nih lingkungan yang gua masukin gitu ya. Ada beberapa circle baru misalkan. Ada beberapa circle baru tuh selalu yang encourage orang untuk ikutin gayanya si lingkungan ini. Misalkan lo ketemu sama si A ini bilang produknya 01 ini keren loh gitu. Oh ya oke, kerennya di mana gitu kan. Pasti ada conversation kayak gitulah. Waktu dijelasin apa segala macam, secara nggak langsung si A ini adalah sebagai mungkin seorang salesperson tanpa julukan sales gitu maksudnya. Dan secara nggak langsung itu tuh bisa merubah mindset lo tentang si produk 01 ini misalkan. Dan itu nggak apa-apa juga. Tapi yang buat gua aneh, misalkan lo udah punya identitas apa segala macam, tapi waktu lo ngobrol sama si A dan lu berubah, akhirnya gaya lu, identitas lu berubah, akhirnya menurut gue lu kayak branding ulang diri lu lagi dari nol lagi, dan lu ketemu sama lingkungan apa lagi dan seperti itu lagi, kayak lu tuh sebenarnya apa. Jadi akan ada kebingungan itu sih buat gue. Makanya gue agak bingungnya itu kenapa lingkungan kok bisa ngerubah orang ya. Ya dari sisi fashion, ya dari sisi habit, ya dari sisi apapun ya. Tapi yang jelas kenapa pengaruh si lingkungan ini, circle-circle terdekat ini tuh bisa benar-benar ngerubah satu orang menjadi orang lain. Padahal identitasnya tidak seperti itu. Apalagi yang benar-benar kayak gue pengen masuk di lingkungan ini nih, gue harus gini. Kenapa ya? Maksud gue dengan identitas lo harusnya bisa-bisa aja sih lo masuk ke lingkungan mana aja ya. Gue ngerasa kayak gitu soalnya bukan apa-apa. Maksud gue kayak lo trying to be gitu, bukan lo adalah seorang A gitu, tapi lo trying to be A. Ya kenapa gitu sih maksud gue. Balik lagi, kenapa identitas yang gue buat dan akhirnya gue yakin kayak gue bisa masuk kemana aja deh. Karena mungkin gue gak peduli sama itu semua ya. Maksudnya ya gue peduli gue harus, misalkan gue meeting pakai kemeja, at least pakai celana panjang gitu, gak apa-apa juga. Tapi yang jelas gue tidak merubah identitas gue seperti orang yang lain gitu. Gue gak harus gue pura-pura jadi orang lain untuk masuk misalkan klien lah atau pitching atau apa gitu ya. Enggak sih, kayaknya lo kayak cuma kurang percaya diri aja menurut gue dengan identitas lo yang sekarang. Kayak ada insecurity di situ gitu. Ya kenapa harus insecure kalau misalkan lo nya fine aja ya? Itu jadi pertanyaan lagi gitu. Kenapa lo harus merubah diri lo kalau lo baik-baik aja? Kayak dari zaman dulu gue pakai Vans atau Converse, ya kenapa gue harus ganti misalkan pakai Air Jordan gitu? Yang mana aduh pegel ya dipakainya, guanya nggak nyaman gitu. Kalau misalkan guanya nyaman kayak pakai Nike Air Max atau New Balance 574 misalkan, ya gue pakai sih. Tapi kalau nggak nyaman, gue paksain biar gue kelihatan gaul,
kelihatan trendy, kelihatan hype, kelihatan yang kayak gitu-gitu lah ya. Anak-anak skena gitu misalkan. Kayaknya enggak deh. Apa karena gue makin tua ya? Nggak tahu sih.